Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Pijaraya. Nah, di episode perdana kali ini kita akan sedikit membahas tentang seluk-beluk di dunia IPM. Nah, podcast ini sendiri adalah podcast yang dinaungi oleh bidang PIP PDIPM Lamongan. Nah, di samping saya sudah ada bintang tamu atau narasumber yang sudah hadir, yakni Mas Tohir. Selamat datang. Selamat datang. Mungkin bisa dikenalkan dulu backgroundnya seperti apa? Oke. Terima kasih sebelumnya Mas Mujib ya sudah diundang di podcast Bicara ini. Nama saya ini Muhammad Bertolbi, biasanya dipanggil Tohir. Saya asli dari Camaran Laren. Untuk di PDIPM Lamongan sendiri, saya diamanai sebagai Ketua PDIPM Lamongan dengan vokasi dan kebijakan publik. Nah, mungkin bisa sedikit dijelaskan terkait apa itu bidang AKP seperti itu. Oke, baik. Terkait bidang AKP ya. Kalau kita lihat dari segi sudut pandang harus bisa bahasa Indonesia, kalau advokasi sendiri nantinya menggunakan dan kebijakan publik ini mungkin kita bisa bersama, yakni kita nanti di mana di bidang AKP ini kita bisa belajar dengan advokat terkait dengan kebijakan publik, terkait politik dan lain-lain. Nah, mungkin untuk advokasi sendiri ini mungkin di Lamongan ya. Kalau di Lamongan sendiri kalau kita lihat ini belum menyeluruh di seluruh cabang, ini belum ada terkait dengan. Nah, dari segi program kerja, bidang AKP itu seperti apa programnya? Oke, terkait dengan terkait dengan program ya. Terkait dengan program dari advokasi dan kebijakan publik sendiri ini sebenarnya lebih ke ranah ke advokat terkait dengan Pendampingan gitu ya? Betul, terkait dengan pendampingan juga, terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada, yang terjadi. Mungkin salah satu dari program dari advokasi kebijakan publik dari Lamongan sendiri mungkin pada bulan lalu kita sudah adakan yakni edukasi untuk para pemilih pemula. Oke. Nah, itu kita terus kegiatannya yakni dengan simposium of voters seperti itu. Nah, kalau itu kan di daerah Mas ya? Nah, kalau kita lihat nih, kalau di ranting cabang dan daerah itu sama nggak sih programnya? Sasarannya sama nggak sih? Atau ada perbedaan di situ? Oke. Mungkin kalau kita lihat dari segi sudut pandang sebagai pimpinan daerah, kalau kita melihat itu pasti ada perbedaan. Karena apa sih? Mungkin dari sudut pandang pimpinan daerah, mungkin kita hanya contoh ke edukasi pemilih pemula itu kan dikhususkan atau diperuntukkan untuk mereka yang sudah mempunyai hak pilih. Namun kalau berarti kan mungkin beberapa teman-teman ada yang belum berumur 18. Lebih sempit gitu ya? Nah, betul. Jadi kalau kita lihat ke bawah itu mungkin kalau ranting itu tidak bisa banyak lah, karena kan lebih kecil juga. Jadi perbedaannya mungkin di situ. Tapi untuk terkait dengan program kerja mungkin seharusnya bisa lebih ke disamakan. Karena kenapa sih? Kalau dari pimpinan daerah, pimpinan cabang atau pimpinan ranting kalau mempunyai program sama, jadi kalau mempunyai program kan bisa selaras antara pimpinan daerah, pimpinan cabang atau pimpinan ranting. Tapi kalau kita lihat sendiri lagi kembali untuk advokasi ini belum banyak untuk di Kabupaten Lamongan sendiri. Nah, tadi kan menyinggung masalah advokasi ya. Advokasi itu sebagai pendampingan gitu. Nah, mungkin ada sedikit contoh kasus atau contoh permasalahan yang teman-teman advokasi ini bisa dampingi gitu. Contoh di kasus pelajar seperti apa gitu. Oke. Mungkin ada. Ini contoh ya. Jadi mungkin untuk kita advokat sebagai advokasi ya. Mungkin contohnya ini pembulian. Nah, mungkin untuk pembulian ini banyak dilakukan oleh pelajar-pelajar yang masih di bangku sekolah. Itu SMA, SMP atau SD juga? Kemungkinan besar ini di SMP atau SMA. Oh ya. Nah,
Sebenarnya dari pembulian ini sangat besar, contoh kesehatan mental ataupun dan lain-lain. Dan ini bahkan juga adalah lingkungannya. Jadi bimbingan konseling di sekolah itu sangat diperlukan, sangat diperlukan betul. Karena memang menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti bullying dan lain-lain itu kan akibat ke belakangnya fatal. Karena kalau kita lihat sendiri, kalau pembulian itu kan bisa berdampak ke psikis juga ya. Betul. Dan juga itu jangka panjang. Jadi jangan sampai nantinya teman-teman ini mendapat pembulian di sekolah. Karena sekolah itu tempatnya belajar gitu. Jangan sampai hal itu di sekolah ada gitu kan. Betul. Nah, orang yang harusnya diambil pelajar dalam bentuk advokasi itu seperti apa sih? Kalau bisa dijelaskan? Peran pelajar dalam ruang itu advokasi. Mungkin dalam ruang advokasi sendiri ini mungkin sebagai pelajar, mungkin kita bisa sebagai teman sebaya harus aktif gitu ya? Kalau aktif harus sebagai contoh yang baik. Soalnya kalau masuk di IPM kan gimana kita ini harus bisa lebih terdidik, memberikan contoh yang baik. Di sisi lain juga peran pelajar ini bisa menyikapi terkait dengan kebijakan publik, terus berkolaborasi dengan eksternal yang ada di Muhammadiyah. Jangan sampai ini nggak terjadi lagi gitu ya. Betul. Terus mungkin di sisi lain juga kita sebagai pelajar untuk menyikapi terkait dengan advokasi ini, di mana kita bisa melek terkait dengan politik juga. Nah, selanjutnya, tadi kan ada banyak pelajar yang dipilih gitu ya. Nah, mungkin Mas Thohir ini ada pandangan gitu ya, bagaimana sikap sampean itu terkait adanya pelajar yang mendapat bullying tapi belum ada advokasi atau pendampingan gitu. Itu gimana pandangan sampean? Oke, jadi untuk di advokasi ya, dari segi pandangan advokasi sendiri ini, sebenarnya kita ini punya program konselor IPM, di mana nanti setelah program itu terlaksana mungkin ada namanya suatu forum di mana itu untuk menyikapi hal itu. Mungkin di sana nanti akan terbentuk mungkin suatu komunitas atau apa gitu semacamnya, gunanya untuk menyikapi seperti ada bullying dan lain-lain. Sebagai ruang berkumpul gitu ya. Nah, ruang berkumpul untuk teman-teman pelajar juga. Nah, di sisi lain terkait dengan bullying tadi kan di ruang sekolah dan keluarga itu juga harus diperhatikan, di mana terkait dengan bimbingan konseling yang ada di sekolah itu kan juga memang perlu ditingkatkan agar tidak terjadi bullying antara teman satu dengan yang lain. Nah, apalagi kalau teman itu belum punya bimbingan. Nah, terkait itu kan mungkin nanti teman-teman bisa seperti kalau kita nanti bisa lapor lah ke forum yang nanti kita buat setelah berkonselor IPM. Nah, nanti teman-teman nanti kita akan mungkin memberikan pada diarahkan. Jadi nanti kita berikan edukasi agar teman-teman ini tidak terjadi lagi yang namanya bullying. Nah, mungkin ada sedikit tips and trick gitu dari Mas Thohir selaku Ketua Bidang KKP yang Lamongan. Tips and trick bagaimana cara kita menyikapi supaya pembulian ini tidak ada di sekolah. Oke, jadi yang pertama mungkin jangan sampai kita ada rasa gengsi antara satu sama lain. Yang kedua tidak ada rasa iri. Kalau biasanya kalau kita iri, wah anak itu gini ya, besok kita gini sikap lah. Nah itu jangan sampai. Karena itu suatu sebenarnya penyakit hati sendiri. Tapi kalau kita yang terpenting adalah menghindari penyakit hati. Betul. Jadi kita harus bagaimana bisa saling menghargai satu yang lain. Kita lihat sudut pandangnya bagaimana. Jadi kita menghakimi sendiri juga. Nah tadi kita sudah membahas terkait pembulian ya. Nah kita langsung mungkin next question ya. Ini menyangkut tentang politik ya. Nah mungkin ini penting nggak sih peran politik ini di dunia pelajar? Peran politik di dunia pelajar. Terkait dengan peran politik di dunia pelajar ini sebenarnya sangat penting. Dan di mana kita sebagai pelajar, ini kan kita harus bagaimana bisa melek terkait dengan politik yang terjadi. Harus open eyes gitu ya. Betul. Nah karena apa sih? Mungkin ke depannya mungkin politik ini akan berdampak pada semua lini.
bagi yang muda, yang sudah lansia, itu sebenarnya akan berdampak. Contohnya satu, kenaikan BBM yang mungkin lagi kan kenaikan BBM seperti itu, dan contoh lagi ini kenaikan harga di pasar dan kebijakan-kebijakan lain, itu kan contoh dari ranah politik yang mereka buat di kecimpungan hal politik ya. Jadi setidaknya kita ini bisa melek dan menyadari lah bagaimana juga kita bergerak di kebijakan politiknya. Karena secara nggak langsung kan hal itu kan langsung berdampak kepada kita gitu kan ya. Entah itu tadi kita misal contoh kita beli pulsa itu kan juga akan berdampak kenaikan PPN tadi gitu kan ya. Jadi tadi Mas Tawir bilang bahwasanya peran politik itu sangat penting gitu. Sangat penting. Apalagi Muhammadiyah ini adalah posisinya sebagai pengawas pemerintahan, jadi bukan pro dan bukan kontra. Kalau selagi masih baik ya mungkin kita bisa pro, selagi kalau kurang baik mungkin kita bisa kontra lah, karena mungkin kita bisa membenahi, ikut mengawasi terkait dengan kebijakan yang berlaku. Nah, bagaimana sih pelajar ini dapat berkontribusi ya terkait pembentukan kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah? Bagaimana pelajar ini bisa berkontribusi ya? Mungkin salah satunya contohnya yakni bisa mengikuti organisasi pelajar, membuat opini, melakukan riset, dan bisa mengikuti apa ya yang sedang terjadi lah, yang terjadi di legislatif. Nah, jadi seperti itu mungkin beberapa hal yang bisa dilakukan pelajar dalam berkontribusi di politik tadi. Nah, mungkin ada sedikit harapan nih terkait bidang AKP ini kepada pelajar Muhammadiyah di Lamongan. Oke, jadi ini harapan dari bidang AKP ya. Nah, kita sebagai warga Muhammadiyah, bagaimana yang utama ya ini bisa mengembangkan Muhammadiyah ini lebih luas dakwahnya, dan juga khususnya apalagi kita di IPM. Nah, mungkin dari pergerakan IPM Lamongan yang saat ini kan bisa meluas dari cabang-cabang yang dulunya vakum, sekarang bisa memperluas. Nah, mungkin di bidang AKP sendiri ini mungkin yang belum bisa. Jadi bidang AKP ini belum bisa menyeluruh se-Lamongan sebenarnya. Karena masih sedikit gitu ya? Nah, masih sedikit. Nah, kedepannya semoga kalau bisa ya, bisa berkembang lah di cabang-cabang. Agar nantinya AKP cabang ini bisa mengadvokat yang ada di ranting juga. Nah, di sisi lain kita sebagai pelajar Muhammadiyah ini bisa mulai terkait dengan apa itu advokat, kebijakan publik, terkait dengan isu-isu politik. Kan dampaknya lagi kembali ke kita. Dan juga kita sebagai pelajar yang proaktif dalam menyikapi hal tersebut. Itu tadi jawaban dari Ketua Bidang AKP IPM Lamongan. Terima kasih Mas Noyun. Terima kasih ya. Ya, mungkin itu episode kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.